Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Shalom. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 434 ayat 1 dan 2. Allah adalah kasih. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Akulah yang memikul sengsaramu. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. Aku yang mendamaikan sengketamu. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kami mengingat ya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu, seperti nama-Mu ya Allah. Demikianlah kemasyhuran-Mu sampai ke ujung bumi. Tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Besarlah Tuhan dan sangat terpujilah di kota Allah kita. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kami telah berhimpun di tempat dan di hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah mulut kami untuk bersyukur.
Bukalah telinga dan hati kami untuk mendengar firman-Mu yang kudus. Dan bukalah mata iman kami ya Tuhan, untuk melihat kemuliaan kasih-Mu. Di sini kami memohon, tolonglah kami menghayati dan melakukan kehendak Tuhan dengan sukacita. Ajarlah kami agar selalu berdoa kepadamu dan penuh iman dan pengharapan. Ya Allah, jagalah dan lindungilah kami selama kami hidup di dunia ini, sampai kami masuk ke dalam hidup kekal, di mana kami akan memuji Engkau selama-lamanya. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 178 ayat 1, karena kasih-Nya padaku. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih juru selamat dunia menebus manusia. Sekarang pembacaan pertama dari firman Tuhan, kami dari Perjanjian Lama, Imamat pasal 19 ayat 9 sampai 18. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya. Dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdosa seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah engkau tahan upah seorang pekerjaan harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta. Janganlah kau taruh batu sandungan, tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesama manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 144b ayat 1, suara Yesus kudengar. Suara Yesus kudengar, hai mari yang benar. Serahkanlah kepadaku bebanmu yang berat. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Jiwaku yang letih lesu dibuatnya lega. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri
dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami sangat membutuhkan dan merindukan kasih-Mu. Kini dan di sini kami datang merendahkan diri di hadapan dan mengaku kami sering menyimpang dari jalan yang benar. Kami mengaku enggan mengikuti hukum-hukum Tuhan. Kami memberontak terhadap Engkau dan mengeraskan hati menentukan jalan kami sendiri. Kami tidak mau diperintah oleh-Mu. Ampunilah dosa pemberontakan kami. Kami percaya Engkau tidak menginginkan kematian orang berdosa, melainkan menghendaki pertobatannya agar dia selamat. Karena itu kami memberanikan diri untuk datang memohon ampun atas segala pemberontakan dan pelanggaran kami, ya Allah. Kasihanilah kami demi anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Ampunilah kami, agar kami dapat bertobat dan selamat. Biarlah hati kami terhibur karena anugerah pengampunan-Mu itu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1. Meski tak layak diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Beginilah firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sekarang pembacaan kedua dari firman Tuhan terambil dari Perjanjian Baru 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan membuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu.
Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur. Kiranya pemberian kita sepadan dengan kemampuan dan berkat yang telah kita nikmati. Melalui persekutuan yang akrab bersama Tuhan, dan terlebih dahulu renungkanlah firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil mengumpulkan persembahan syukur kepada Tuhan, jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 291 ayat 1 sampai 3. Mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Jemaat diundang bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, mari dengan sukacita membawa dan menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan sambil bernyanyi dari buku Zinune nomor 261 ayat 1, 2, dan 6. Yae Zumange. Yae Zumange Vasembatam Ma Ohe Zumange Yehova Ma Andehu Fahovu Zumange ni Ohe Ma Kemu Yae Zumange Vasembatam Ma be soroi badedema ma andehu fahovu zumange ni ohe ma kemu ya zumange vasembatam ma awasi delezo ayah ma andehu fahovu zumange ni ohe ma kemu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas kasih, anugerah dan berkat yang telah Engkau berikan kepada kami selama ini ya Bapa. Dan pada hari ini
kami telah memberikan persembahan sebagian berkat daripada yang telah Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Tuhan, terimalah persembahan kami ini agar menjadi persembahan yang hidup, yang harum, yang berkenan di hadapan-Mu. Dan juga kepada setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan, Tuhan boleh berkati di dalam keluarga, di dalam usaha, dan juga di dalam pekerjaan mereka. Dan Kau juga Tuhan, dan bagi setiap jemaat-Mu yang belum berkesempatan untuk memberikan sebagian berkat-Nya kehadirat-Mu ya Tuhan, Tuhan limpahkan berkat anugerah-Mu kepada mereka, sehingga mereka juga punya kesempatan untuk memberikan yang terbaik ke hadapan-Mu. Dan Kau berkati mereka juga Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi setiap yang mengelola persembahan ini, Kau berikan hikmat pengetahuan yang daripada-Mu ya Tuhan, agar persembahan ini dapat dipergunakan untuk menyebarluaskan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa persembahan kami yang jauh daripada sempurna, yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dan Penebus dosa kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sekarang marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan pelayanan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita menyanyi dari PKJ nomor 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, kita berdoa. Tiada henti kami menaikkan syukur di hadapan-Mu Tuhan, satu minggu yang boleh kami lewati, dan kami boleh beribadah lewat keluarga-keluarga kami masing-masing hari ini. Dan kembali kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Pertolongan-Mu saja yang terjadi atas kami, baik atas hamba-Mu yang menaburkan kehendak hati Tuhan kebenaran firman-Mu, maupun umat-Mu yang mendengarkan, sehingga kami memahaminya dan mampu melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca dari Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 35. Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 35, demikian firman Tuhan. Sesudah Yudas pergi,
berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan juga dia di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepadamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Shalom saudaraku. Shalom jemaat yang dikasihi dalam Kristus Yesus. Kita bersyukur kita diberikan kesempatan kembali untuk beribadah minggu, walaupun di dalam keluarga masing-masing. Dan kita bersyukur kita diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Abraham Lincoln adalah Presiden Amerika Serikat ke-16 pada Maret 1861. Dan tragisnya dia ditembak mati pada 15 April 1865. Pidato pertamanya ketika dia terangkat menjadi presiden sangat singkat, tetapi memiliki makna yang sangat luar biasa. Yang berbunyi, saudara-saudara tidak boleh menaruh permusuhan pada siapapun. Mari kita menyelesaikan tugas sekarang dengan rasa kasih dan setia. Dan pidatonya ini tidak hanya pemanis, pidatonya ini tidak hanya lip service, tapi terbukti pada satu keputusan, kebijakan dan tindakan yang diambil ketika ia menjabat sebagai presiden. Staten lawan politiknya yang selalu menjelekkannya dan mengejeknya, menyebutnya sebagai gorila, itu diangkatnya sebagai sekretaris negara pada waktu itu. Karena katanya ia adalah orang yang terbaik. Lincoln tidak dendam pada Staten dengan segala apa yang pernah dilakukan oleh Staten padanya. Sehingga ketika Lincoln mati, Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh Staten? Di peti mati ini terbaring seorang pemimpin besar yang pernah saya kenal. Ia seorang yang hebat dan luar biasa. Ia berani mengampuni dan mempercayai orang yang pernah menyakiti hatinya. Wow. Hari ini kita juga merenungkan firman Tuhan yang berbicara tentang kasih. Dari Yohanes 13 ayat 31 sampai 35 yang baru saja kita baca di bawah tema kasih sebagai perintah baru. Kalau kita melihat dan membaca secara keseluruhan, secara utuh, Yohanes pasal 13 itu mengisahkan tentang perjamuan malam terakhir bersama antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya di Yerusalem sebelum Yesus ditangkap, sebelum Yesus mengalami penderitaan dan sampai mati di kayu salib. Yesus mencoba memberitahukan tentang apa yang akan terjadi. Dan ini sekaligus sebagai penguatan bagi murid-muridnya. Karena ia tahu apa yang akan terjadi. Termasuk yang akan terjadi pada murid-muridnya, yaitu Yudas dan Petrus. Singkat cerita, kalau kita lihat sebelum masuk di ayat 31 ada cerita di situ bahwa kemudian Yudas keluar. Sesudah Yudas pergi dan tidak pernah kembali selain ketika ia mencium Yesus di Taman Getsemani waktu Yesus ditangkap. Nah, dari ayat 31 sampai 35 sesudah Yudas pergi itu, Yesus menyampaikan kata-kata yang sangat akrab dan intim dengan murid-murid yang lain yang tinggal dengannya. Murid-murid itu adalah murid-murid sejati yang di kemudian hari kelak satu persatu mereka mati demi nama Kristus. Mereka yang dalam proses di kemudian hari kelak menjadi murid-murid yang taat dan setia kepada Yesus sampai mati. Dan mereka inilah yang sedang diperlengkapi oleh Yesus dengan satu pesan yang sangat penting. Apa pesan yang sangat penting ini? Pesan ini sekaligus perintah yang disampaikan Yesus yang mau tidak mau harus dilakukan oleh murid-murid Yesus sepeninggal Yesus nanti.
Nah, pesan itu diawali di ayat 33, jemaat yang dikasihi Tuhan. Diawali dengan kata, hai anak-anakku. Kalau kita melihat dan menelusuri bahasa asli dari kata hai anak-anakku, itu artinya, maknanya seorang ayah atau orang tua yang hampir meninggal, yang hampir mati, memberikan panggilan kepada anak-anaknya yang masih kecil, memanggil mereka untuk memberikan pesan-pesan terakhir. Begitu akrabnya, begitu pentingnya, begitu sungguh-sungguhnya Yesus menyampaikan pesan ini dan tidak boleh diabaikan. Nah, pesan seperti apa? Yaitu perintah untuk saling mengasihi. Dan itulah wujud identitas pengikut Kristus. Itulah wujud identitas murid-murid Kristus. Hidup di dalam kasih karena Yesus telah terlebih dahulu mengasihi manusia. Gitu yang dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Dan kasih Allah yang teramat besar bagi kita. Kasih Allah yang teramat besar bagi umat manusia. Yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Hidup sebagai pengikut Kristus itu harus mampu hidup dalam kasih yang meneladani kasih Kristus. Kasih di sini bukan kasih sembarang kasih. Kasih di sini adalah kasih agape. Karena kasih agape itu adalah esensi dari iman Kristen. Karena Allah itu sendiri adalah kasih. Itulah yang dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 16. Jadi orang yang mengenal Allah, orang yang percaya kepada Allah, orang yang mengenal Kristus, orang yang percaya kepada Kristus seharusnya juga mengenal dan hidup di dalam kasih agape ini. Nah, kasih itu berbicara tentang dua hal Bapak Ibu. Yang pertama yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, dan yang kedua hubungan manusia dengan sesamanya manusia. Seorang yang mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan akan terlihat dalam hubungan orang tersebut yang baik juga dengan orang lain. Implementasi iman kepada Tuhan itu terwujud lewat hubungan sosial manusia dengan sesamanya manusia. Itulah nanti sebabnya Yesus mengatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Tidak hanya sampai di situ. Lalu dilanjutkan, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih yang diajarkan Yesus Kristus adalah kasih yang dalam kondisi dan keadaan apapun kasih itu tetap ada. Memang kalau kita melihat firman Tuhan ini sangat ironi. Ketika perintah Tuhan Yesus ini disampaikannya kepada murid-muridnya, justru dalam keadaan ketika berada di antara dua berita yang bertolak belakang dengan pesan yang disampaikannya. Yaitu tentang ketiadaan kasih sejati, pengkhianatan Yudas dan penyangkalan Petrus. Walau nanti pada akhirnya di ujungnya dua orang ini berbeda. Petrus bertobat, berbalik dan sungguh setia dan taat pada Yesus sampai mati. Sedangkan Yudas tidak pernah kembali atau tidak pernah bertobat. Tapi Yesus tidak fokus dengan itu. Yesus tidak fokus pada apa yang dilakukan oleh Yudas dan Petrus. Ia justru fokus menekankan pesannya hari ini. Pesan terakhirnya kepada murid-muridnya sebelum ia naik ke surga untuk hidup di dalam kasih. Ada 3 makna kasih yang disampaikan oleh Yesus, tidak hanya kepada murid-muridnya, juga kepada kita yang sedang mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Yang pertama, kasih menjadikan orang percaya memahami bahwa hidup di dunia ini penuh makna. Banyak orang yang kehilangan arah hidupnya karena tidak punya pegangan dan dasar yang benar serta kuat tentang iman Kristiani. Mereka banting tulang, mereka bekerja cari uang, hidup individualis dan cenderung egois serta tidak peduli dengan orang lain demi kesuksesan duniawi. Tetapi pada akhirnya apa yang terjadi? Semua itu sia-sia dan hampa. Makna hidup itu tidak terbatas pada situasi yang terjadi. Makna hidup itu tidak terbatas pada materi. Makna hidup itu tidak terbatas dengan hal-hal duniawi lainnya. Hidup itu baru bisa menjadi lebih bermakna ketika kita hidup di bawah pimpinan kasih Kristus.
Saya percaya kita yang sedang beribadah hari ini di rumah, yang sedang mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan adalah orang-orang percaya yang sungguh telah hidup dalam pimpinan kasih Kristus. Lalu yang kedua, kasih itu menjadikan hidup orang percaya lebih dinamis. Orang yang percaya kepada Kristus itu harus bisa menjadi penyemangat bagi orang lain. Orang yang percaya kepada Kristus itu harus bisa menjadi motivator bagi orang lain. Harus bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bukti bahwa kita mengasihi Tuhan adalah ketika kita mampu peduli pada orang lain. Ketika kita mampu mengasihi orang lain yang ada di sekitar kita. Mulailah dari keluargamu, mulailah dari persekutuanmu, di tempat kerja, di tempat belajar, sekolah atau kampus, dan dimanapun kita berada. Kasih itu seharusnya menjadi target hidup orang yang percaya, walaupun kadang-kadang keberadaan orang percaya itu tidak dianggap. Kasih itu harus rela menekan ego. Kasih itu harus rela menyangkal diri demi kepentingan orang lain. Dan kasih itu harus bersifat konsisten. Apapun yang terjadi atau dengan kata lain, kasih itu kasih yang tak bersyarat. Beberapa bulan lalu masih ingat bahwa kasih ini kadang-kadang dalam bahasa daerah Nias, saya bilang, saya suka pelesetin, demi kamu aku rela tekerebu. Ya. Kita hidup di zaman yang semakin maju, perkembangan zaman, perkembangan teknologi, rasa peduli dan toleransi yang semakin terkikis dan menipis. Apalagi dengan memasuki masa, namanya ini katanya AKB, adaptasi kebiasaan baru sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Justru disinilah dan pada saat-saat seperti inilah orang-orang percaya, saya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari harus hadir, mewujud nyatakan, membuktikan bahwa kita beda dengan dunia ini. Bahwa kita beda dengan orang-orang di zaman ini yang tidak peduli dengan dunia sekitar. Karena kita punya kasih. Yang ketiga, kasih menjadikan hidup berbuah. Kalau kita membaca Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8, bahwa gambaran kerajaan Allah itu seperti anggur dan Bapalah pengusahanya. Kristus adalah pokok anggur dan semua pengikutnya adalah orang yang harus berbuah. Ada dua jenis anggur berdasarkan unsurnya. Yang pertama anggur dengan unsur kuantitas, jumlah. Dan ada anggur dengan unsur kualitas. Anggur asam walaupun jumlahnya banyak tapi tidak dipakai. Yang Tuhan inginkan adalah buah anggur manis yang berkualitas. Itulah yang dipakai. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Katakanlah kita sebagai murid-murid Kristus, pengikut Kristus. Yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita adalah kualitas iman yang baik, manis, dan enak. Nah, perintah ini, perintah untuk saling mengasihi itu datang dari Yesus sendiri. Apa tujuannya? Apa maksudnya? Supaya murid-muridnya dan semua orang percaya memahami sesuatu hal yang sangat penting. Bukan tentang lambang keagamaan, bukan tentang formalitas atau rutinitas ibadah keagamaan. Tapi adakah kita mengakui Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari? Adakah kita menjadikan Kristus yang utama dan terutama dalam seluruh aspek kehidupan kita? Dan sudahkah kita menjadi berkat dalam kehidupan di dunia ini untuk orang lain? Serta sudahkah nama Tuhan Yesus saja yang dimuliakan atas kehidupan kita? Yang terakhir untuk mengakhiri renungan ini, Bapak Ibu, kasih bukan hanya sekedar ucapan dan teori, tapi kasih itu harus diwujud nyatakan dalam praktek hidup sehari-hari. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Tuhan Yesus memberkati. Kita membaca ayat hafalan dari Yohanes pasal 13 ayat 34. Saya baca, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur diperdengarkan kembali
dengan firman-Mu. Biarlah sungguh Bapa menjadi rema dalam hidup kami, penuntun, pelita dalam kami menjalani kehidupan ini. Pimpin bimbing kami Tuhan untuk memahami bahwa kehidupan kami telah diberkati Tuhan dan kami juga harus menjadi berkat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 53 ayat 1. Tuhan Allah telah berfirman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Marilah bangkit berdiri. Bersama dan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Dimulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 184 ayat 1 dan 4. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku dan tetap bersamaku, nanti ku bersamanya, tinggal dalam rumahnya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Jemaat diundang berdiri. Mari kita berdoa. Tiada terukur betapa besar kasih setiamu di dalam kehidupan kami Bapa. Tiada terukur betapa panjang dan lebar kebaikan-kebaikan Tuhan yang kami nikmati di sepanjang kehidupan kami. Dan hanya syukurlah yang boleh kami naikkan di hadapan-Mu. Tuhan, kami memohon kepadamu, sendengkanlah telinga-Mu atas setiap seruan kami, dengarkanlah permohonan kami, berilah jawab yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini, biarlah seluruh keberadaan kami, tubuh jiwa roh kami, bahkan persembahan-persembahan materi kami Tuhan, sungguh Engkau berkenan menerimanya menjadi dupa yang harum, persembahan yang hidup, yang berkenan bagimu Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah ibadah ini juga boleh kami wujud nyatakan dalam perjalanan kehidupan kami di dunia ini Tuhan. Kami tahu kami tidak punya kemampuan, kami tidak punya kekuatan, tetapi ada Tuhan dan ada Roh Kudus yang menolong dan menguatkan kami, memampukan kami melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan.
Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu semua jemaat Tuhan yang sedang beribadah hari ini. Dan juga jemaat Tuhan di BNKP Jemaat Jakarta. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan keluarga, kehidupan rumah tangga, sehingga tercipta harmoni dan nama Tuhan saja yang dipuji dimuliakan. Bahkan kami berdoa Tuhan Yesus, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu setiap mereka yang sedang berusaha dan bekerja, apapun bentuk usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan memampukan mereka mengerjakannya. Tuhan memampukan mereka untuk melakukannya. Sehingga lewat itu berkat-berkat Tuhan juga tercurah untuk mencukupkan segala apa yang dibutuhkan. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu anak-anak kami yang sedang dalam masa-masa pertumbuhan dan perkembangan. Juga mereka yang sedang studi Bapa, dari perguruan tinggi sampai ke TK. Tuhan menolong Bapa. Tuhan mengingatkan anak-anak kami Tuhan bahwa segala sesuatu cita-cita mereka harus mereka taruhkan di dalam tangan Tuhan. Karena hikmat yang dari Tuhanlah yang menolong mereka untuk bisa melewati setiap fase dalam kehidupan. Sehingga mereka boleh menjadi orang-orang yang sukses di dalam Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu bila ada keluarga-keluarga yang sedang bergumul. Baik dalam masalah rumah tangga, baik dalam masalah kebutuhan ekonomi, atau apapun yang lain termasuk masalah anak-anak. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong untuk menyelesaikan sehingga mereka boleh berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kami juga berdoa untuk pemuda-pemudi kami Tuhan, mereka yang sedang mendoakan teman hidup mereka. Tuhan, biarlah Engkau berikan yang terbaik dan Tuhan menolong, memberikan teman hidup yang seiman, yang sepadan, sehingga saling membangun kelak Tuhan. Bahkan kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk jemaat Tuhan yang sedang terbaring lemah sakit, baik di rumah atau di rumah sakit, baik oleh penyakit-penyakit lain, dan terlebih mereka yang terpapar COVID-19. Bahwa oleh bilur-bilur-Mu Yesus Kristus, kesembuhan itu Tuhan anugerahkan, belas kasihan-Mu yang kami mohon. Dan biarlah ingatkan mereka bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Lewat makanan, minuman, obat-obatan, peralatan medis, tangan Tuhan bekerja untuk menyembuhkan. Dan kami berdoa juga untuk orang-orang yang mendampingi orang sakit. Tuhan berikan kesabaran, berikan kekuatan, berikan pula kekuatan yang baru dan kekuatan ekstra di dalam Tuhan. Bahkan kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu segala pembiayaan untuk pengobatan. Tuhan menyediakan melebihi dari apa yang kami pikirkan. Hari ini juga kami berdoa Tuhan untuk masa-masa memasuki adaptasi kebiasaan baru ini Tuhan. Dampak dari pandemi COVID-19. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, kami manusia tiadalah berdaya. Kami orang-orang percaya ini anak-anak-Mu tidak punya kemampuan Tuhan untuk memutus mata rantai COVID-19. Tapi kami punya Tuhan, Raja di atas segala raja, yang mampu menghancurkan itu dalam kuasa-Nya. Dan Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu, biarlah COVID-19, virus-virus penyakit itu Tuhan, bisa di bumi hanguskan, baik di negeri kami tercinta Indonesia, bahkan di seluruh dunia ini. Dan biarlah melalui pandemi ini Tuhan, orang-orang yang ada di dunia ini, terlebih orang percaya Tuhan, menyadari bahwa tiada pertolongan selain kepada Tuhan dalam kehidupan mereka. Begitu juga kami berdoa untuk negeri tercinta Indonesia. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu pemimpin negeri ini, presiden dan wakilnya, bahkan semua jajaran-jajaran kabinet, bahkan semua pemimpin dari provinsi, kabupaten, kota, kelurahan, kecamatan, desa, sampai ke RT RW, supaya mereka memimpin Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya mereka memimpin sesuai dengan apa yang mereka janjikan, yang menjadi sumpah mereka di hadapan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan tidak ada satupun pemerintahan yang tidak berasal dari Tuhan. Tuhan menolong mereka. Dan ketika mereka melenceng dari jalan-jalan Tuhan, dari tujuan-tujuan maksud Tuhan untuk menyejahterakan rakyat, Tuhan yang berhadapan pada mereka dan Tuhan yang menegur mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah hari kami, inilah hidup kami, bahkan inilah doa-doa kami. Engkau sempurnakan semua di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 381 ayat 1, Yang Maha Kasih. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Saat teduh sejenak. Amin. Shalom. Yahobu.